kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Sabtu 20 April 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR. Renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan dan juga nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya dalam seluruh hari ini, dalam setiap pekerjaan dan aktivitas yang akan kami kerjakan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon bukalah pikiran dan akal budi kami agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 66. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula
Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia?" Lalu ia berkata, "Sebab itu kalau aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, kita tahu bahwa para murid tidak lagi mengikuti Yesus. Padahal sebelumnya kemana Yesus pergi, mereka selalu berada bersama dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus tidak ada bersama mereka, mereka berjuang dan juga berusaha untuk mencari sampai menemukan Yesus untuk tetap bersama dengan mereka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nampaknya kesulitan untuk memahami kalimat-kalimat Yesus atau apa yang dikatakan oleh Yesus. Tanggapan para murid tentang apa yang dikatakan Yesus tidak begitu diterima oleh para murid dengan baik, atau mungkin penangkapan mereka tidak begitu memahami apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, sehingga mereka tidak mau mengikuti Yesus karena apa yang dikatakan Yesus menurut mereka sangat menantang bagi mereka. Tantangan Yesus itu dijawab oleh Petrus, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Nah, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Yesus yang kudus dari Allah." Seperti yang kita lihat dalam Injil Yohanes bab 60 ayat 66. Banyak orang yang benar perkataan Yesus merasa bingung dan juga merasa ragu, terkhususnya yang dialami oleh para murid sendiri. Mereka tidak memahami bagaimana Yesus bisa menjadi roti kehidupan bagi mereka. Nah, hal ini membuat para murid meninggalkan Yesus. Yesus tidak memaksa untuk percaya kepadanya. Namun Yesus ingin mereka memahami bahwa perkataannya adalah roh dan kehidupan. Dia mengingatkan mereka bahwa dia diutus oleh Bapanya. Hanya dia yang memiliki kata-kata kehidupan yang kekal. Nah, meskipun para murid meninggalkan Yesus, namun Yesus tetap berjuang untuk memberikan mereka rasa kepercayaan terhadap Yesus, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus bukan menjadi suatu hal yang membuat mereka bingung atau merasa takut sehingga mereka tidak mengikuti Yesus. Namun apa yang dikatakan Yesus membuat mereka untuk tetap setia dan selalu berada bersama dengan Yesus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita juga mengalami bagaimana yang dialami oleh para murid tadi. Nah, kadang mungkin kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, pasti kita selalu berlari kepada Yesus. Dan ketika kita sudah merasa kesulitan itu sudah memberikan kita jalan keluar yang baik, nah kita pasti tidak mau mengikuti Yesus lagi, kita sudah melupakan Tuhan. Nah, hal-hal ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, secara pribadi saya juga kadang mengalami hal seperti itu. Ketika saya sudah mengalami hal yang baik, nah itu saya sering melupakan Tuhan. Nah, ketika saya sudah mengalami kesulitan, saya mulai berlari kepada Tuhan untuk memohon, meminta bantuan dari Tuhan. Nah, terkadang sebagai manusia yang memiliki kelemahan dalam diri, tentunya kita tidak luput dari hal-hal seperti itu. Namun kita jangan merasa takut dan juga khawatir dalam menghadapi semua kesulitan yang kita alami, karena Tuhan pernah mengatakan bahwa dalam situasi apapun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita untuk berjalan sendirian. Kesulitan atau situasi apapun yang kita alami, Dia selalu ada untuk memberikan kita jalan yang terbaik, jalan keluar.
Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu berada di samping kita. Tuhan selalu memenuhi segala kebutuhan dan juga kerinduan hati kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang mencari pekerjaan pada saat ini, secara khusus untuk saudara-saudari kita yang meminta doa atas nama Saudara Febri Haryanto Pakpahan dan anak Alicia Fred. Kita mohon semoga kedua saudara dan saudari kita ini boleh diberikan pekerjaan yang terbaik menurut Tuhan demi menyambung kehidupan mereka di masa mendatang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, dan juga untuk mereka yang dalam proses pemulihan dari sakit, secara khusus untuk kesembuhan dari Felix Pranata dari operasinya. Kita mohon semoga saudara kita ini boleh mengalami kesembuhan pada waktunya, agar boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapa saja yang saat ini dipenuhi dengan berbagai persoalan hidup, baik dalam berumah tangga maupun dalam hidup berkomunitas. Untuk mereka yang berjuang melunasi hutang piutang dan juga mencari pekerjaan, meminta jodoh, kiranya Tuhan boleh mendengarkan permohonan dan keinginan hati mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan iman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.
jadi kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami. Oh Tuhan, doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan